Kerasakan. Tengah. Kerasakan. Dua. Izin berdiri lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wasyaraib, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wal hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan menceritakan orang yang mulia, memperingati hari kelahiran orang yang mulia, yakni tak lain dan tak bukan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita muliakan, kita agungkan kelahirannya, kita berharap kepada Allah, bukan saja Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, tapi kita berharap kepada Allah dengan berkat kemuliaan Rasulullah. Mudah-mudahan kita sabarataan yang hadir malam hari ini dikumpulkan Allah di surga bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur yang takkan pernah luntur. Tahaturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana memberi nikmat selalu bercucur bagaikan air mancur buai. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita malam hari ini hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Berlindung kita kepada Allah menjadi hamba yang kufur. Karena amun kufur Pak Ai, walau rumah kita ni bertingkat, duit berlipat-lipat, mobil mengkilat, bini dari si ikung sampai 4, tapi kita kufur nikmat Pak Ai. Ada solat, siap-siap tatkala kita masuk ke liang lahat, dicambuk oleh malaikat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, masuknya kita di tempat ini yang telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang apabila kalian berjalan dan melewati satu taman surga, hendaklah kalian mampir sebentar, walaupun sebentar mampir kalian. Sahabat nanya, ya Rasul, adakah taman surga yang ada dalam dunia? Ada, kata Rasulullah. Apakah itu ya Rasulullah? Yang mana di dalamnya ada majlis-majlis yang mengingat Allah, di dalamnya majlis-majlis yang mengingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada akhirat. Maka itulah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita kumpul malam hari ini masuk di taman-taman surga yang ada di dunia, kita berharap Allah akan masukkan kita nantinya di taman-taman surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, sebelum ulun lanjut, kira-kira amun bahasa Banjar mengerti kada Pak? Mengerti Pak lah? Ya, tadi ulun mengisi di masjid apa tadi ibu-ibu tuh bahasa Banjar pina paham aja Pang, pina tertawa aja itu nah tahu umpatan tertawa kah? Kada tahu juga baik. Karena biasa pakai bahasa Banjar ulun nih pian. As-Sulung itu pian nama suatu desa yang ulun dilahirkan di desa itu yang ada di Pangkalan Bun. Ngalannya Sulung itu. Dan di Sulung itu bahasanya bahasa Kalua. Karena keturunan babuhan Tanjung juga pian. Nah itu sedikit mengenalkan As-Sulungi itu pian. Memang orang Amuntai kada usah dibuat itu kala. Kada bagus ya lah amun Sulung As-Sulungi kan. Kalau buntok al buntuki, kalau amuntai itu yang itu sambat tahi kena ya. Seperti biasa sebelum ulun lanjutkan menceritakan sedikit kelahiran junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulun terus mengajak jamaah nih terus untuk meluruskan niat hadir kita di sini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatu mukmin khairum min amalih. Niat orang beriman tuh lebih baik daripada amalnya, Pak. Jadi yang pertama ditata dulu sebelum amal tuh niat. Karena walau niat kita, amal kita segunung, niat kita bukan karena Allah, sia-sia. Sekecil apapun amal, kalau niat karena Allah, yang kecil itu jadi besar. Maka kita hadir di tempat ini niatkan hanya semata Allah dan semata-mata untuk menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Karena jadi apa aja kalau kita niat bukan karena Allah, kada ikhlas, itu ujung-ujungnya boy sakit hati, Pak. Jadi apa aja. Jadi pemimpin kalau kada karena Allah, ujungnya sakit hati. Jadi ketua masjid kah? Kalau kada ikhlas sakit hati. Ketua panitia pelaksana kah? Kalau kada ikhlas sakit hati. Karena kalau karena Allah dipuji kada bertambah, dikritik inya kada berkurang. Karena apa? Tujuannya hanya karena Allah. Panceramah juga kalau niat ceramahnya tadi karena Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau penceramah niatnya karena amploking itu pian bisa sakit hati. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Amplok panjang ganal biasanya kadang-kadang isinya halus. Amplok halus, yang halus tuh pian ada kalau ini. Tapi kadang-kadang isinya memuaskan. Amplok putih kadang-kadang memang pada kebiasaan kalau amploknya coklat tak banyak dari yang putih. Cuma kada mesti juga. Intinya kita karena Allah. Kalau niat itu biar sakit hati. Malam hari ini namun ulun nih menuju amplok pian nih. Mun dibari pian. Amung kada bang. Mahampas ke bulang sampai ke rumah. Karena pengalaman dakwah nih macam-macam. Biasalah guru juga kada dibari orang. Biasa pian. Tah orang tuh kada ingat kah? Kada papai. Karena ceramah ini bukan usaha. Ceramah ini bukan bacari duit, kada. Karena dakwah ini salah satu kewajiban kita yang Allah titipkan ilmu kepada kita, kita sampaikan kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakit hati dia kali dibari, kada. Tapi masih ingat ya itu Nabi. Sudahnya men amplok tuh huruf nih pian, ancak. Tuh huruf dengan yang mengaji.
Maka yang mengaji itu pian nggak ada tahu-tahu. Biasanya kan ganal ceramah dari mengaji gitu nah. Nah, apakah panitia tuh tersalah mau unjuk kayak itu nah. Sekali buka aja. Nah, pas sedikit ini. Tapi ya kada apa-apa, mungkin tukang rejeki korinya kan kayak itu. Sekedar mengisahkan kayak itu aja pengalaman dakwah pian. Sudahnya amplop hilang biasa juga. Dulu bejas pian, kada bakancing. Dulu belum diisi mobil. Jadi jalan laju bermotor. Nih jas nih pian kantongnya tekibas gini lah. Amplop sini. Tapi kalau ada serajaki tatap bebulik pian. Hilang di jalan. Kisahnya nih, ada orang mengejar, ulun belum sadar bahwa amplop itu hilang. Sampai dikejar orang, tunggu dulu Pak aja. Ulun tungguin, apa aja ulun orang nih. Orang ini pintar. Lihat jar, pian periksa dulu. Adalah benda pian tececer jar. Wah, mungkinnya melihat muha ulun nih kada tapi percaya. Ulun lihat HP ada. Takun kawan di belakang, ada yang tertinggal. Adida aja. Oh, reda Pak aja. Oh, ya aja. Langsung nyalang laju sana. Santai aja ulun. Motornya lanjut. Terbayang dalam otak nih tanda tanya terus kan. Kenapa lah yang tertinggal? Hanya keingatan, amplop ceramah. Pas mengikuti, beristighfar ulun. Astagfirullah. Berarti amplop ini ulun tancap pian mengejar orang tadi. Ulun sasa dapat alhamdulillah. Bang ulun tunggu dulu. Ulun ada julun kehilangan. Apa aja? Amplop julun. Oh iya aja. Itu pian. Jadi kalau niat bukan karena Allah nih sakit hati kena ujung-ujungnya pian. Jadi luruskan aja kita hadir di sini niat karena Allah. Jangan karena nasi kotak. Nasi kotak tuh murah Pak. 12.000 aja kawan nukar. Tapi kalau niat kita karena Allah, pahala dapat, nasi pun dapat. Ada percaya coba kan jangan. Berbagi kena orang nasi. Asal niat karena Allah. Guru ulun soal kisah pian. Tuan guru aja bahari ada. Tuan guru ini asal diundang niatnya tuh kada lain. Yang diuntengnya makanan dengan amplop. Jadi mau orang sugih mau undang, inya bapasan dan muridnya asistennya. Ikam murid kuai jersiden, amun kita undangan wadah orang sugih, ikam duduk parak dapur. Bapak gawi ulun jar. Liati makanannya. Amun ayam atau sapi, kode aja guru kayak ini nah. Jadi aku ceramah lawas jesidin. Doanya kena panjang. Kenapa? Biasanya kalau makanan daging ayam kan orang sugih, amplop tabal. Inggih ujar, amunnya wadai pang guru aja muridnya. Ganggam kayak ini aja sidin. 10 menit aja ceramah hampir. Tulakan undangan si murid melaksanakan tugas, duduk inya parak dapur. Lihatnya ada dalam talam, bepiring. Cuma orang bahari ditutup minyak koran. Ditudunginya. Ujar murid, "Napa isinya nih?" Anak membuka supan. Gurunya cangang ke muridnya. Jo gurunya lawasnya mengodeng ini. Aduh, aja murid ini bingung juga mengetahui apa isinya nih. Oma aja murid kena kacau kan nih. Lihatnya di sisi-sisi talam tuh ada bungkus gabin. Bungkus gabin. Terlihatnya gabin bahar itu kan ada cap itik, itu nah. Oh guru aja, nah aja. Mak aja guru sip aja. Ceramah 2 jam ngedampi. Doa pian semua doa dibaca. Kada kawal lagi kayu mangkat ke uyuhan. Takabbalallahu minkum pas besurung gabin. Ujar gurunya kenapa ikan padahkan kayak ini? Aku melihat capnya guru aja, cap itik ya. Itu sekedar memanasi pian supaya pian bangun kada mengantuk. Karena mendengar orang ceramah nih biasanya mengantuk. Jangan pian ulun gen. Penceramah nih gen. Misalnya orang ceramah ulun dengar ngantuk kayak jualan. Kayak itu pengujiannya. Iblis tuh kada pikir 7 pang berkumpulan kayak ini kada mau. Ada ketujuhnya, makanya diulahnya mengantuk. Jadi supaya pian kada mengantuk, sekedar itu aja supaya pian husuk kena pulang mendengar. Karena mun berceramah orang mengantuk, ulun kena salah paham. Di muka misalnya unggut kena nah. Perasa ulun sadar, paham sambil bebanyuan, betetesan misalnya. Perasa ulun insaf. Sekalinya harau leing teguring. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rabiul Awal di mana-mana orang mengadakan.
masjid, mushola, tanah lapang, umumnya umat Islam seluruh dunia mengadakan peringatan hari kelahiran nabinya, tanda bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi harus kita buktikan dengan apa yang sudah disunnahkan, yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya kita mengadakan peringatan-peringatan Maulid seperti ini tidak secara langsung sunnah